Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk Libra ya, bintang Libra ya, percintaan Libra dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Oktober tahun 2022. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Walaupun ini hanya games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi ya, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, atau bisa kamu pakai juga untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung ke playlist aja. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu dengarkan dan bisa kamu tinggal kamu pilih dan bisa kamu dengarkan ya. Dan kalaupun seandainya yang kamu cari belum ada, berarti memang belum ada, belum saya readingkan gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, berikan energi kamu Libra ya. Untuk percintaan kamu dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Percintaan Libra. Percintaan. Oke, kita sisihkan dulu kartu yang tertutup, kita baca kartu yang sudah terbuka ya. Percintaan dari Libra ya, saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang putus ataupun ada pun mendapatkan artinya berpisah ya, ataupun ada juga yang saya lihat di sini tidak jomblo lagi gitu. Jadi ada yang berpisah, ada ya pun yang mendapatkan pasangan baru ya. Kalau berpisah saya lihat di sini bertengkar kecil-kecilan dengan pasangannya karena kecemburuan ya, entah cemburu ya artinya saling mengedepankan ego. Jadi akhirnya mau tidak mau harus ribut-ribut masalah kecil tapi dibesar-besarkan, akhirnya menjadi masalah yang besar ya.
Tetapi kalau saya lihat di sini kalau seandainya jomblo, banyak beberapa lagi, ada beberapa dari kalian yang bukan satu atau dua ya, bahkan lebih orang-orang yang datang kepada kamu. Tetapi saya lihat di sini kamu masih menyeleksi ya, dan akhirnya di bulan Oktober kamu sudah menentukan bahwa si A yang akan memenangkan nominasi dari hati saya ya. Jadi saya lihat di sini kalau yang jomblo memang ada beberapa dari orang-orang, ataupun ya lebih dari dua lah, atau lebih dari satu ya, orang yang datang kepada di dalam hidup kamu untuk menawarkan cinta ya. Tetapi memang di beberapa bulan kemarin ya belum bisa, ya artinya kamu cuman sekedar ataupun mungkin hanya untuk mengenal kepribadian dia ya, dan di bulan Oktober kamu berusaha untuk bisa lebih dekat dengan dia ya. Ada beberapa dari kalian juga yang memang saya lihat di sini ada hubungan triparty ya, tetapi ini khususnya yang sudah nikah. Tetapi tidak terlalu mau pusing ya, entah dia mau kembali dengan kamu entah tidak ya, kamu nggak peduli aja, kamu lebih ke karir, kamu lebih ke anak ya. Ini yang kalau sudah nikah ya. Kalau seandainya kamu belum menikah dan sudah berpasangan tetapi belum menikah, saya lihat di sini ada penantian ya, dikarenakan ada beberapa dari kalian yang cinta jarak jauh, ataupun ada juga yang backstreet, ataupun ada juga yang saya lihat di sini apa ya, kalau mau dibilang digantung ya, mungkin ya itu karena backstreet itu tidak direstui ya, ataupun mungkin masih bingung juga menentukan sikap karena masih sibuk sama-sama saling mengutamakan karir ya, ataupun juga saya lihat di sini ya perbedaan-perbedaan antara perbedaan usia, perbedaan pendapatan ya, perbedaan kasta dan perbedaan negara, budaya, banyak perbedaan yang harus kamu pertimbangkan, dan akhirnya belum bisa untuk memberikan kepastian buat kamu gitu, masih banyak pertimbangan. Kalau seandainya kamu jomblo, saya lihat di sini pertimbangannya banyak juga, tetapi ya itu tadi saya bilang kamu sudah berusaha untuk menurunkan ego kamu, berusaha untuk bisa lebih legowo menerima pasangan ya, terutama ego ya. Kamu tidak terlalu mau fokus pada ego, kamu lebih ke apa ya, isi hati, kata hati ya. Saya lihat seperti gitu. Kamu juga belajar dari pengalaman terdahulu yang mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin putus, ataupun mungkin di apa ya, diduakan, ataupun cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu belajar untuk memperbaiki diri, untuk mengoreksi diri ya, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan yang terbaik juga buat pasangan tanpa ada embel-embel ya. Artinya kamu berikan yang terbaik untuk pasangan, tulus untuk mereka ya. Dan kamu pun harap seperti begitu, walaupun memang terkadang memang saya lihat di sini ada beberapa dari pasangan kalian yang agak sedikit cuek ya, tetapi ya kamu enjoy aja ya, memang itu karakter dia. Kamu berusaha untuk bisa memahami dia. Kadang-kadang juga terlalu sibuk dengan pekerjaan, ataupun ada juga yang saya lihat di sini ya sibuk gak jelas gitu, seakan-akan menduakan kamu. Kalau marah, kalau ada apa ya, kalau dia marah, kebanyakan ataupun ada masalah, dia tidak menyelesaikan masalah tapi malah mendiamkan ya, ataupun kalau mau dibilang ya childish gitu, tidak memberikan kepastian ke kamu kira-kira solusinya apa ya untuk masalah kamu ya, cuman diam, dan akhirnya kamu pun sendiri bingung ini sebenarnya mau dibawa kemana hubungan kita kalau caranya modelnya kayak gini gitu, sampai kamu juga stres ya untuk pasangan ya, mirip karakternya bagaimana. Tapi ya itu, kamu berusaha untuk tidak membuat dirimu lama-lama stres ya. Makanya saya bilang tadi, kamu mau enjoy aja pada diri kamu. Ya udah, kalau memang karakternya seperti gitu ya sudah, itu yang harus saya lakukan. Saya harus bisa mengimbangi ya, walaupun terkadang membuat pikiran juga ya. Ada pasangan yang membuat kamu pusing ya. Saya kasih kabar kok dia nggak kasih kabar, kok dia cuek ya, terus sekarang nih dia lagi sama siapa ya. Banyak kecemburuan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam benak kamu kalau seandainya dia tidak memberikan kabar gitu. Karena memang saya lihat di sini, dan ini bisa energinya vice versa ya, terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan dengan energi kamu ya, posisi kamu di mana ya. Dan saya pun lihat di sini ada beberapa dari pihak keluarga juga yang menentang ya. Tadi saya bilang
baik straight ya. Adapun yang saya lihat kalau di sini seandainya kamu sudah menikah dan hubungan kamu lagi retak, karena saya lihat di sini juga ada yang sudah pisah ya, entah bertengkar karena triparti ataupun bertengkar karena prinsip ya. Saya lihat di sini banyak suara-suara sumbang yang menyudutkan kamu ya, entah dia menuduh balik, entah kamu yang dituduh selingkuh, kamu dituduh tidak becus mengurus keluarga, kamu dituduh untuk apa ya kalau dibilang ya seperti gitu. Pokoknya semua kesalahan-kesalahan dituduh pada kamu ya, walaupun bukan kamu yang melakukan itu begitu ya. Karena saya lihat di sini pasangan kamu manipulatif ya, selalu berusaha untuk memberikan opini publik bahwa posisinya dialah yang tersolimi ataupun dialah yang menjadi korban, padahal sebenarnya dia juga dalang dari masalah ya, tetapi dia mau dibilang bahwa dia benar. Terkadang kamu juga pusing ya, ini terutama yang sudah berkeluarga, tentang drama-drama yang dilakukan oleh pasangan kamu ya. Kamu ada sibuk urus keluarga, dia malah sibuk mendramatisirkan kisah hidupnya ya, entah dia mempublikasikan di media sosial ataupun dia mempublikasikan di telepon langsung, memberikan opini-opini publik ya, telepon kira-kira mau kepo, orang yang kepo dia langsung umbar-umbar ya. Itu yang terkadang kamu juga pusing ya, kenapa ya orang mau kepo hubungan kamu tapi dia nggak bisa menetralkan, malah dia menjelek-jelekan kamu. Itu yang terkadang kamu terlintas dalam benak kamu, ini kenapa pasangan saya terlalu childish ya. Tapi kamu belajar saja dari pengalaman, kamu tetap sabar ya. Sehat kamu lebih mau sabar aja ya menjalani kehidupan ini, walaupun memang pasangan kamu childish dan kamu tidak diinginkan tidak tidak bisa, dan dia tidak bisa menyeimbangkan energi kamu. Kamu hanya menetralkan aja supaya hubungan kamu itu tidak kayak macam dibilangnya lebih parah lagi ya. Tetapi memang saya lihat di sini kamu yang terlalu banyak berkorban ya. Dan kalau seandainya kamu pun jomblo, saya lihat kamu belajar dari masa lalu, kamu tidak mau itu terjadi lagi ya. Jadi yang jomblo ini lebih berhati-hati ya. Kalau yang sudah berumah tangga itu yang agak riskan ya, dikarenakan yaitu perbedaan prinsip, terutama perbedaan ekonomi juga ya, masalah ekonomi juga yang mengakibatkan kalian bertengkar ya. Kalau untuk yang jomblo saya lihat lebih hati-hati aja ya, karena baru awal mula ya, baru ingin perkenalan, mau mengenali pasangan ya. Kamu berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang baik, merubah sifat-sifat karakter yang tidak baik menjadi baik, dan begitupun sebaliknya, kamu pun berusaha berusaha untuk mengutarakan pasangan ya. Jadi yang dulu diam, yang dulu acuh, lebih agresif ke pasangan untuk bisa lebih mendapatkan pasangan yang dewasa juga gitu. Jangan yang childish. Tetapi kalau sudah berumah tangga ini yang egonya yang bermain. Toh kalau seandainya kamu masih dalam artian dibilang sudah berpasangan tetapi belum nikah, ya itu sama, egonya juga bermain ya, karena tidak ada saling mengalah. Terutama ini prinsip, dan saya lihat di sini mau bebas dulu, belum ingin terikat secara resmi ya. Mau terikat kalau belum nikah tetapi sudah berpasangan tapi belum nikah, saya lihat masih ingin bebas seperti jomblo gitu ya. Jadi terkadang kamu juga bingung, ini sebenarnya dia menginginkan saya atau tidak. Dia tidak mau ke jenjang yang lebih serius, terkadang 50-50 ya, karena itu dia belum siap aja ya untuk ke jenjang yang lebih serius ya, terutama juga ekonomi. Dia mau memperbaiki ekonomi ya, karir dia dulu, baru dia mau berpikir ke arah situ begitu ya. Kamu harus bisa lebih legowo aja ya. Kalau seandainya pasangan kamu dibilangnya childish, ya sudah, biarin aja. Terkadang kamu mengikuti energi dia sehingga akhirnya masalah kecil tambah besar ya. Terutama ini ada bisikan-bisikan atau ada hasutan-hasutan dari ekstern ya, yang ingin mau kepo, akhirnya menambah bumbu, dan akhirnya masalah kamu bukan tambah selesai tapi tambah banyak. Ini terutama yang sudah nikah, yang sudah mempunyai anak. Saya lihat di sini kamu lebih enjoy pada diri kamu dengan anak kamu ya. Entah pasangan kamu mau balik tidaknya ya terserah. Itu
saya lihat di situ. Dan pun kalau seandainya kamu masih bersama pasangan, saya lihat di sini ada diskomunikasi ya, cuek-cuekan aja, ataupun malah pasangannya lebih banyak di luar rumah dibandingkan di dalam rumah, seperti gitu. Tetapi memang berusaha untuk bekerja sama. Kalau masih bersama, berusaha kerjasama untuk pasangan, untuk anak keluarga ya. Dia tetap bekerja, dia tetap ingin mencari menstabilkan ekonomi ya, dibanding dengan yang sudah pergi meninggalkan. Ya sudah, jangankan mau menafkahi, kabar aja belum tentu ya. Jadi kadang-kadang kamu bilang ya udah, kalau memang dia sudah nggak mau, saya nggak berharap juga, saya akan berusaha untuk anak saya dan diri saya. Jadi kamu ibaratkan mau move on ya. Dan saya lihat kamu pun karirnya bagus, ekonomi sedikit demi sedikit bisa lebih baik dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Karena ya itu, kamu selalu berikan energi positif pada diri kamu. Dan kalaupun jomblo, saya lihat kamu berusaha netral ya. Ada juga yang saya lihat di sini ada suara-suara sumbang yang kayaknya kamu gak cocok dengan dia, ataupun ya beda ini beda itu ya. Banyak yang suara-suara juga yang kurang enak didengar, tapi kamu berusaha untuk mengikuti kata hati. Kalau memang saya nyaman dengan dia, kenapa saya harus mengikuti kata orang ya. Sekarang saya mengikuti kata hati saya nggak akan pernah kalau memang saya nyaman dengan dia, oke, saya jalani, walaupun mungkin banyak pro kontra dari sahabat, banyak pro kontra dari keluarga ya. Ini kalau seandainya sudah berpasangan tapi belum nikah, ataupun yang jomblo mau menerima pasangan itu, ataupun sudah menerimanya ya. Ya begitu, karena banyak sekali orang-orang yang ya pro kontra dengan hubungan kalian ya. Terutama ini ada yang beda agama, ini yang agak pusing ya. Sehingga ya kamu enjoy aja apa yang terjadi, biarlah universe yang mengatur ya. Selama saya nyaman, saya jalani. Itu dari kartunya ya. Kamu lebih kuat, kamu lebih dewasa, kamu belajar untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Saya lihatnya di bulan Oktober ini kamu lebih, percintaan kamu membawa diri untuk lebih tenang aja ya, lebih tenang dan berikan energi positif agar yang lain-lainnya pun bisa lancar, entah dari kamu bekerja, entah dari kamu bersikap ke sesama ya. Kamu ingin lebih tenang, tidak menenangkan diri, tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan, dan tidak mau juga gegabah dalam berucap ya. Takutnya salah-salah kata, akhirnya malah timbul masalah baru yang lebih besar lagi. Gitu, saya lihat di situ ya kartunya. Kita lihat lagi pesan universe untuk kamu ya, apakah masih ada pesan-pesan wejangan-wejangan untuk kamu ya, tentang percintaan kamu. Kita kocok kartu dulu. Oke ya, pesan universe kepada kamu.
Oke, pesan universe pada kamu ya, hati-hati dalam hubungan ya, dikarenakan ada beberapa dari kalian yang hubungannya toksik ya, entah pasangan, entah orang-orang di sekeliling ya. Jadi hati-hati aja, ingat selalu ikuti kata hati, selalu berikan yang positif pada diri kamu ya. Terkadang kita merasa bahwa pasangan itu dia baik, pasangan itu dia ternyata dia toksik ya. Ada beberapa ya, terutama ini dia ibaratkan gini, dia akan datang pada saat kamu senang, pada saat kamu susah dia pergi. Nah itu ya. Adapun juga yang saya lihat di sini masalah pinjam meminjam uang, ataupun mungkin saya lihat di sini pasangan kamu itu hanya mau ya itu seperti hanya mau senangnya aja, susahnya dia tidak ini ya. Karena ibaratkan kayak dia memanfaatkan, ataupun juga ada triparty ya. Saya lihat terutama pasangan yang sudah entah sudah nikah, entah sudah menjalin hubungan, tapi di sini dia mencari orang yang lebih dibandingkan kamu ya. Tetapi saya lihat ya itu kamu pun tidak mempertahankan dia dan akhirnya putus ya. Jadi ada beberapa, kalau seandainya sudah putus ya mungkin kamu bisa mengoreksi diri, memperbaiki diri, ataupun kalau memang bisa menurunkan ego masing-masing ya bisa. Tetapi saya di sini kalau seandainya sudah putus ya kembali aja ke kehidupan masing-masing ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah menikah bahkan akan cerai ya. Universe berpesan selalu berpikiran positif, selalu berpikiran tenang, mengambil keputusan dengan bijaksana ya. Jangan terburu-buru karena ego, karena nafsu ya. Dan saya lihat di sini juga ada yang akan menikah ya. Ada beberapa yang menikah, tetapi memang saya lihat di sini menikahnya apa ya, kok dibilang kayak macam diam-diam begitu ya. Mungkin nikah sirih ya. Harus bisa lebih legowo aja ya. Kamu harus bagaimana ya, harus tegas dengan kondisi kamu. Kalau kamu tanpa status yang jelas ya percuma aja ya. Nanti ujung-ujungnya anak kamu ya yang dirugikan, entah kamu dan anak kamu ya. Harus punya status yang jelas buat diri kamu. Jangan pun ada pun yang saya bilang di sini triparty, mungkin kamu pihak ketiganya ya. Ya kamu juga harus bisa menentukan, harus tegas pada posisi kamu. Kamu kalau cuman diduakan begitu ya percuma ya, karena statusnya bagaimana, main kucing-kucingan ya. Universe berpesan kepada kamu lebih baik kita apa adanya dibandingkan kita hidupnya tersembunyi ataupun bertopeng ya. Lebih baik kita apa adanya, dicintai orang juga yang statusnya jelas ya, karena itu hanya memakan energi negatif ya, dan akhirnya kamu tambah pusing, tambah stres, kehidupan ini ribet ya, tidak selesai-selesai ya. Karena itu, karena tidak ketegasan kamu yang mengizinkan dan mau menerima pikiran-pikiran negatif itu masuk ke kamu, kesusahan, kecemasan, ketakutan, rasa malu ya, itu semua karena kamu yang mengizinkan. Kamu harus bisa move on ya. Ada beberapa dari kalian juga yang tidak move on ya dari masa lalu, makanya terpuruk di masa itu terus. Terkadang kamu berpikir, kenapa ya saya dapatkan pasangan yang modelnya begitu-begitu terus? Iya, karena kamu memancing energi negatif, kamu terperangkap dalam masa lalu. Jadi orang-orang di masa lalu itu yang akan sama datangnya, orang-orang yang baru pun sama datang, sifatnya, karakternya sama dengan orang yang masa lalu kamu. Kenapa? Karena kamu memancing energi orang di masa lalu gitu. Pancinglah energi positif ya. Terkadang kamu itu terperangkap dalam masa lalu kamu ya, tidak move on. Terkadang kamu bilang saya move on, tapi hati tidak berkata begitu ya. Harus move on, benar-benar move on ya. Lupakan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, maafkan mereka. Jangan pernah, oh iya saya sudah maafkan, saya sudah lupakan, tapi hati tidak. Ingat, hati tidak bisa ditipu ya. Kamu memancing energi positif, memancing kebahagiaan, memancing kelimpahan, semua dari hati kamu ya. Kalau kamu hati tidak bersih ya percuma ya, semua yang akan datang itu adalah sia-sia belaka, ataupun hanya sementara baiknya, ujung-ujungnya buruk ya. Karena begitu, kita berinteraksi dengan sesama, pasti dia mempunyai energi juga sama seperti kita. Kalau kita energi baik, pasti orang-orang yang mendekati kita tuh adalah orang-orang baik. Tetapi kalau kita punya energi buruk ataupun negatif thinking aja, ya sudah, orang-orang yang negatif thinking itu akan datang kepada kita ya. Dia akan berpikiran negatif juga untuk terhadap kita. Jadi kamu harus bisa lebih bijaksana dalam berpikir, berucap, dan bertindak ya. Itu pesan universe. Jangan pernah terperangkap dari masa lalu, kamu harus bangkit dengan jiwa yang baru. Oke?
Itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga resonate dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.